kita justru waktu COVID kita kerepotan permintaan, Ya. akhirnya farmnya justru kami tutup karena farmnya ditutup, Pak? Iya, farmnya kami tutup karena satu sisi tetangga-tetangga di sini lebih membutuhkan, sehingga pada akhirnya kita justru melayani tetangga-tetangga di sini gratis dulu. Karena bagaimanapun juga ketika ada bencana kayak begini kan yang terdekat yang saudara kita. Wah, digratiskan Pak malah. Sementara kemarin itu sempat kita gratiskan beberapa lama. Jadi kalau ada tetangga yang memang sampai sekarang pun kalau ada tetangga yang kena penyakit terutama pernapasan, saya memang menggratiskan untuk teman-teman yang di sini. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, kita lagi jalan-jalan di Salatiga ini teman-teman. Kita kemarin muter-muter dari Boyolali ke Tegal ke Ciamis. Nah, sekarang kita berada di Salatiga ini teman-teman. Nah, ini kita berada di kandang kambing perah ini teman-teman, karena teman-teman banyak sekali yang request tentang kambing perah. Nah, kita tayangkan kambing perah ini teman-teman. Nah, ini kita langsung cari peternaknya ini di mana, kita langsung ngobrol-ngobrol saja nanti seperti apa ini. Nah, selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Dengan Pak siapa ini? Dengan Sarjono dari Pulutan Fresh Farm Salatiga Mas. Oh, itu Pulutan Fresh Farm Salatiga ya Pak ya? Iya Nah, betul. ini kan betul kan kita di Salatiga. Pak, kalau ini Domba Bagus mau review peternakan di sini boleh ya Pak ya? Monggo silahkan. Ini kayaknya lagi merah, ini kita lihat yang proses perahnya dulu ya Pak ya? Monggo silahkan. Ini Iya. kita lagi lihat proses perahnya ini teman-teman. Iya, betul sekali. Nah, ini proses pemerahnya. Dan ini tukang pencatatnya ini, nah ini ada di sini. Nah, ini bapaknya juga di sini. Nah, ini kita langsung diperah kayak gini nih teman-teman. Nah, ini yang diperah ada berapa ekor Pak di sini Pak? Sekarang ada sekitar 39 kalau nggak salah. 39-an ya. 33 atau 39 kalau nggak salah. Nah, ini diperah kayak gini. Ini merahnya setiap sore sama pagi Pak? Pagi sore ya. Pagi jam berapa biasanya Pak? Pagi sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Kalau sore? Sorenya sekitar jam 3 seperti ini. Oh, berapa lama Pak biasanya untuk merah 33 ekor ini Pak? Paling setengah jam. Setengah jam selesai ya? Dengan cara manual kayak gini ya Pak ya? Walaupun sebenarnya mesin juga sudah ada Mas. Oh, itu di samping jenengan, kalau jenengan bisa lihat ini di sini kan ini mesinnya. Ada ini. Ini ada mesinnya cuma belum dipakai Pak. Nah, memang sengaja tidak saya pakai karena saya harus manual karena pengen melihat hasil produksinya setelah PMK, terus dengan review pakan yang kita tambahin beberapa aditif sehingga kita berharap produksi susunya meningkat. Jadi tetap kita harus selalu manual Mas. Jadi kita kalau manual ini lebih maksimal ya Pak ya? Bisa ngitung yang jelas, bisa ngitung produksinya berapa. Nah, ini satu kambing Mas ini? Iya, satu kambing. Satu kambing di sore hari ya ini? Satu kambing di sore hari. Setengah liter teman-teman. Ini setengah. Ini laktasi berapa kayak gini Pak? Laktasi pertama Mas. Laktasi pertama sudah semua laktasi pertama. Jadi sekarang karena kita memakai kambing pejantan dari Batu Raden, kita pinjam dari AW Farm Ampel ya, pejantannya, dan membuktikan kalau memang pejantan Batu Raden juga bisa mengupgrade hasil produksi susu, ya kan? Nah, kita pinjam dari sana. Ini laktasi pertama hasil dari mereka. Nah, ini luar biasa ini Pak. Ini kalau kambing-kambingnya jenis apa Pak? Ini sapera, jadi cross antara kambing lokal dan kambing sanen. Pejantannya sanen dari Swiss sebenarnya. Oh, jadi silangan dengan pejantan yang luar negeri disilangkan dengan kambing lokal Indonesia. Betul. Oh, menghasilkan sapera ini ya Pak ya. Sapera, betul. Luar biasa ini teman-teman. Pak, kalau di Pulutan Fresh Farm ini sudah berapa lama Pak berdirinya Pak? Berdirinya sebenarnya sejak 2017. Ya. Hanya di 2 tahun pertama karena kita nggak fokus dan semua jenis kambing kita ambil, akhirnya kita tutup Mas. Pernah tutup juga? Kita pernah tutup, kita pernah bangkrut. Ya. Di 2 tahun pertama akhirnya kita tutup, ya kan. Terus kita coba spesifik, kita diajarin beberapa temen termasuk dari AW Farm yang ngajarin saya, ayo kita coba spesifik fokus di satu jenis kambing saja gitu kan. Nah, akhirnya jatuh di
sanen. Nah, ke susu jadinya. Oh, kalau dulu apa Pak dulu? Dulu ya domba kita beli, pedaging kita beli macam-macam. Sekarang fokus di susu. Nah, diperah saja. Nah, ini sambil jalan-jalan ya Pak ya. Ya, monggo silakan. Nah, ini ya kalau ini kandang apa yang ini Pak? Ini kandang bunting juga, kandang bunting ini kandang sebenarnya. Bunting. Nah, ini kandang bunting teman-teman. Bunting tua, terus itu sudah mulai masuk ke masa kering. Oh, nah kayak gini nih teman. Ini bunting berapa bulan ini Pak? Ini 4 bulanan. 4 bulanan ya. Tinggal nunggu waktu sebulanan lagi. Nanti setelah bunting baru anaknya dilepas sampai gitu Pak apa? Iya, anaknya nanti dipisah di sana di kandang tersendiri. Terus ininya diperah. Nah itu Pak diperah itu biasanya sampai berapa lama Pak diperahnya Pak? Kalau yang filialnya semakin tinggi dia semakin panjang juga. Jadi ada di tempat kita yang lebih dari 1,5 tahun kita perah karena pas produksinya pas bagus-bagusnya di latasi kedua kita dapat 3,5 liter. Ya. Terus kita perah terus sudah sampai 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun. Kita perah. Tapi ketika sudah turun produksi susunya dikawinkan lagi. Kita kawinkan lagi. Wah, luar biasa ini kita sampai jalan-jalan lagi. Tapi sebenarnya itu metode salah. Loh, salah Pak. Yang benar gimana Pak? Jadi sebaiknya kita juga tidak mengabaikan masa siklus dia seharusnya kawin. Jadi kita tetap dapat anakannya. Tetap dapat anakannya. Makanya kita punya bagan di sana untuk mengingatkan kita kalau memang seharusnya ada jadwal dia seharusnya kawin. Jadi kita nggak serakah hanya di susunya aja, tapi kita lihat ada generasinya. Oh, ada regenerasinya benar-benar. Betul. Jadi nggak hanya melulu lah ini susunya terlihat sudah kayak gini nih teman-teman. Ya, bagus kayak gini nih teman-teman. Nah, ini kita sambil jalan-jalan lagi Pak. Kalau ini yang ini kandang apa ini Pak? Ini kandang Doro. Oh, yang remaja. Ini remaja peranakan sini atau gimana ini Pak? Iya betul, peranakan sini semuanya peranakan sini. Jadi bapaknya juga kita tahu sejarahnya. Ya. Yang recordingnya lumayan bagus dari Batu Raden. Pejantannya, bapaknya, terus ini anaknya. Nah, ini anak-anak ini maaf ini kena spidol, memang ditulis terus spidol karena tadi habis kita suntik modivitasan, gitu. Suntik vitamin, jadwal harus disuntik. Nah, luar biasa ini teman-teman. Ini benar-benar anakan dari sini nih Pak ya. Ini betina semua. Iya, betina semua Mas. Betina semua. Di sini ini jadi semua. Nanti calon-calon juga diperah juga ini nanti. Betul. Habis ini nanti di usia setahun, kalau enggak 10 bulan ke atas, ketika beratnya sudah di atas 27 kilo, secara fisik sudah memang siap untuk dibuahi, ya kita kawinkan. Oh, dikawinkan. Tapi dengan ada syarat-syarat tertentu, yaitu usia dan berat, Mas. Luar biasa ini teman-teman kayak gini lah. Nah ini makanya lahap sekali. Nah Pak, tadi kenapa Pak? Tadi kan ada kendala-kendala di awal peternakan terus sampai sempat berhenti. Terus tiba-tiba memutuskan untuk memilih kambing perah ini kenapa Pak? Sebenarnya ya jujur semua kita beternak kan memang dasarnya karena uang. Ya. Tapi pada akhirnya setelah saya diperah ini, kita jadinya juga diperah sama kambing karena kenyataannya di tahun pertama sampai tahun ketiga kita memang susah untuk mendapatkan laba karena memang kalau proses di kambing perah itu kan memang dari nol, bener-bener nol, ada breedingnya, ya kan, terus ada rearingnya, gedein sampai dia harus dikawinkan lagi, jadi siklusnya harus terpenuhi. Nah disitulah kita juga 1,5 tahun harus bernapas. Jadi kayak maraton lah, bukan kayak sprint. Kalau pedaging mungkin kan sprint, bisa kelihatan badannya, posturnya. Nah disitulah. Tapi kalau di sini kita masih nunggu 1,5 tahun pembuktian lagi, kita pernah keluar susunya banyak atau enggak. Nah, disitulah. Nah, saya menarik yang itu tadi Pak, 1,5 tahun itu Pak ya. Betul. Sebentar saya tanya sedikit lagi. Kalau untuk ini usaha utama apa usaha sampingan ini Pak? Wah, sebenarnya tidak ada yang namanya usaha sampingan Mas. Semua usaha utama ya Pak? Semua harus usaha utama supaya kita bisa konsentrasi. Oh gitu. Nah itu kalau usaha utama dan 1,5 tahun itu Pak, cara pembiayanya gimana itu Pak? Nah itu kita berantem sama istri Mas. Wah. karena uang belanja juga tergerus yang jelas. Oh iya. Tapi dulu kan nggak langsung 125 ekor ini ya Pak ya? Enggak Mas. Berapa ekor dulu Pak awal itu Pak? Jadi awalnya sekitar cuman 40 ekor Mas. 40 ekor. Itu juga kambing lokal.
Ya. Iya, terus habis itu saya juga kena prahara karena saya salah beli kambing. Ya. Waktu itu saya beli kambing pote juga. Kambing apa itu Pak? Kambing putih? Kambing Madura. Oh ya. Nah, Aros Bayang. Heeh. Nah, Aros Bayang juga cukup banyak. Terus akhirnya juga nggak menghasilkan susu sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya saya juga ambil napas lagi. Ya, karena akhirnya tak jual daging semuanya. Iya, luar biasa ini perjalanan yang sangat luar biasa ini teman-teman. Sampai beradu dengan istri teman-teman ini. Wah. Nah kalau terus tiba-tiba yang paling cocok dengan dikawinkan dengan Sapira ini Pak, apa dengan Sanen itu Pak? Kambing apa Pak? Awalnya sih lokal Mas, Ya. lokal terus kita perbaikan genetik kan. Ya. Perbaikan genetik, terus ada beberapa peternak kayak AW Farm itu Ya. mereka ya udah pakai pejantan saya dulu supaya ada upgrade kualitas gitu kan. Oh. Nah, akhirnya ada beberapa juga Pak Suryo Pendowo Ya. yang dari Suryo Pendowo Farm itu juga mensupport saya, udahlah Pak pakai pejantan saya juga gitu kan. Nah, akhirnya dari saling bantu kita akhirnya bisa seperti ini. Jadi kita sebagai peternak kecil kita nggak bisa sendirian. Oh ya, jadi kita nggak peternak itu harus saling keterikatan gitu ya Pak ya. saling bantu yang jelas. Membantu gitu ya Pak. Makanya kalau jenengan tadi ngelihat di sana Ya. itu ada. Iya kok ada yang tulisannya, saya malah bingung. Loh, monggo ini gitu apa kan. namanya? Enggak, banyak juga ada kandang Elfam. Iya, dari Pak? Jogja, Elfam Jogja, Nah, terus betul. kandang apa lagi? Kandang apa Suryo lagi? Pendowo. Oh iya. Dan Jadi AW Farm. teman-teman semua ini ya Pak ya. Iya, Wah iya, ini kayak iya. teman-teman domba bagus yang sangat Iya. banyak ini Pak, di mana-mana ada semua lah ini. Nah ini teman-teman, pakannya ini kayak gini nih teman-teman. Pak kalau pakannya ini Pak sehari konsumsinya berapa rupiah Pak? Kalau dirupiahkan berarti sekitar 5.000, 6.000 plus saya bilang sekitar hampir 10 ribuan Mas. 10 ribuan. Wah, ayo. Itu sudah keseluruhan ya Pak ya? Masnya dipukul rata gitu ya Pak ya? 10 Iya. ribuan. Iya, kita anggap biasa 10 ini, ribu. Teman-teman. 10.000 teman-teman pakannya. Nah, Iya. kayak gini tapi menghasilkan yang dari 33 ekor itu susunya menghasilkan kisaran 60 liter Pak. Belum sampai Mas. Belum sampai? Sekitar 50-an, 40 sampai 50 liter. Fluktuatif. Iya. Kalau Kan susunya rata-ratanya kan 1,3 kita baru. Nah, iya. gara-gara PMK kemarin kita sampai hampir 2 liter rata-rata. Nah, rata-rata kita sampai 2 liter, tapi setelah kena PMK itu ya. nah recovery-nya lama Ya. dan susah. Terus kita sampai sekarang masih drop di 1,3. Ya itu juga sudah alhamdulillah karena kematian juga sekarang sudah semakin rendah Rendah, nggak ya. kayak kemarin-kemarin. Wah, luar biasa ini teman-teman. Jadi sempat terserang PMK juga ternyata di sini Iya, teman-teman. hanya simptomnya nggak kelihatan. Oh, Jadi iya. gejalanya nggak kelihatan, tahu-tahu kambingnya stres, gelisah. Nah, kalau susu ini Pak, per liter berapa sih Pak jualnya Pak biasanya Pak? Kita jualnya 25.000 per liter. Jadi di seputaran kandang sini semua orang udah pada tahu. Oh ya, kalau beli susu fresh ke tempatnya Pak Jono aja di Pulutan Fresh Farm gitu. Oh, iya. Kan kebanyakan itu masih Boyolali sini juga Boyolali, Salatiga dan lain ini juga banyak itu ya Pak, sapi perah gitu ya Pak. Betul, Tapi ini betul. pengambilan yang beda sendiri, kambing perah gitu ya. Iya. Satu sisi karena Salatiga kan ideal dari sisi temperatur, Ya. iya kan, terus daerahnya juga banyak hijauan, jadi masih belum terlalu susah nyari hijauan. Iya, terus lokal, masyarakat lokal juga sangat mendukung dengan adanya seperti ini, iya kan. Kita juga hiringnya juga pekerja lokal semua, teman-teman yang di daerah sini. Wah, iya. Nah Pak, kalau kemarin pas waktu COVID kemarin Pak, Mm-mm. rame nggak permintaan susu ini Pak? Wah, kita justru waktu COVID kita kerepotan permintaan. Ya. Akhirnya farmnya justru kami tutup karena Farmnya harus ditutup Pak? iya, farmnya kami tutup karena satu sisi tetangga-tetangga di sini lebih membutuhkan, sehingga pada akhirnya kita justru melayani tetangga-tetangga di sini gratis dulu. Karena bagaimanapun juga ketika ada bencana kayak begini kan yang terdekat yang saudara kita. Wah, digratiskan Pak malah. Sementara kemarin itu sempat kita gratiskan beberapa lama. Jadi kalau ada tetangga yang memang sampai sekarang pun kalau ada tetangga yang kena
kena penyakit terutama pernapasan, saya memang menggratiskan untuk teman-teman yang di sini. Wah, luar biasa ini. Nah, ini. Pak, kalau di kambing perah ini Pak ya, kalau anakannya diternak lagi apa ada yang dijual juga Pak? Sementara ini kita nggak jual. Nggak jual anakan karena jujur kita masih seleksi terus. Seleksi terus. Jadi kita justru jual yang laktasi 3 ke atas. Laktasi 3 ke atas malah dijual. Kita jual karena kita akan slashing. Slashing kan pemilihan. Ya. Pemilihan itu kita kelihatannya di sekitar laktasi ketiga ke atas karena grafiknya. Ya. Grafik peak grafiknya kalau kurva itu kan di laktasi 34. Nah, kalau kita nanti arahnya di 2 liter rata-rata 2 liter, berarti nanti di peak yang di bawah 2 liter kita buang. Dan itu di beberapa peternakan kan juga belum sampai ke sana kan. Jadi ada beberapa teman yang sudah pesan, Pak nanti pesan gitu. Dan kadang-kadang memang ketika di kandang orang itu produksinya melebihi. Bisa melebihi dari sini karena kemungkinan mereka juga pakannya juga lebih baik dari sini dan kita tidak tahu banyak faktor. Benar. Nah ini Pak, menarik ini. Kalau yang jantan Pak, anakan yang jantan Pak. Anakan yang jantan ketika filialnya masih rendah kita jual jogrok. Ya. Tapi itu untuk kedepannya. Sementara ini justru karena karyawan kita ada saudara-saudaranya yang siap untuk menampung, ya kan? Kita gedekan ke mereka, kita berikan ke mereka, tapi tidak gratis. Maksudnya tidak gratis ketika mereka nanti menjual, mereka bagi hasil dengan kita. Wah, luar biasa. Nah, sedikit menarik lagi Pak. Kalau yang cempe ini Pak, susunya dikasih apa ini Pak? Nah, kan susunya diperah terus. Iya. Susunya nih. Nah, kita lihat cempenya kita kasih teman-teman. Murni susu sapi. Wah. Susu sapi murni. Ini cempe-cempenya ya Pak ini ya. Nih. Ayo pada bangun. Ini kayak sudah tidur bangun. Ini diganti apa itu susu sapi? Susu sapi, Tapi pakannya konsentrat aja kayak gini ya Pak ya? Iya. Pakannya ini apa prestater aja Pak namanya? Bener. Creeping. Nah, kayak gini nih teman-teman. Creeping fit. Ini udah usia berapa segini Pak? Ini usia 1,5 bulan Mas. 1,5 bulan sudah segini teman-teman. Putih-putih semua ini teman-teman. Nah, kayak gini. Makanya ini sudah mulai makan rumput juga ya Pak ya? Iya, betul. Nah, ini kalau yang ini masih makannya kayak gini teman-teman. Iya, jadi ini jam berapa nih? Jam 4 berarti nanti jam 6 kita kasih susu lagi. Jam 6 nanti kasih susu lagi. Jam 6 sore. Ini panen cempe ini berarti ini banyak sekali. Ini rata-rata perindukan lainnya ini berapa Pak? Perindukan kita ada rekor keluar 5. Loh, ada yang 5 Pak? Ada yang 5. Kemarin 5 itu betina, betina hidup semua. Iya kan? Ya. Ya rata-rata badannya juga sama. Buset. Fisiknya sama. Teman-teman. Nah, keluar 5. Hasilnya juga bagus-bagus kayak gini teman-teman. Ini kalau gini berarti jenisnya apa Pak? Sapera juga. Sapera. Sapera. Iya. Sampai kalau di domba kan biasanya ada F1, F2. Itu filialnya ya. Ini masih F2 Mas. Sini F2. Nah ini teman-teman. Teman-teman. Ini susunya diganti susu sapi. Ganti susu sapi, terus karena disparasi harga kita jual susu kambingnya gitu loh. Karena susu sapi hanya 8.000, sementara susu kambing kan 25.000. 25.000. Nah, disparasi harga itu yang buat operasional kita. Perbedaan harga. Ini kalau yang ini kandang apa yang ini Pak? Yang ini kandang honeymoon Mas. Jadi kandang kawin. Yang sebelah sini nih ya Pak? Ini kandang kawin. Jadi kandang kawin sampai terbukti bunting, nanti kita pindahkan. Nah kayak gini. Setelah pejantannya USG, mana Pak pejantannya? Pejantannya ada di belakang. Pejantan Batu Raden. Ada 2 ekor. Satu pejantan Batu Raden, satunya lagi kita impor. Ini yang ini Alpin ya. Alpin impor. Alpin. Yang satu lagi di belakang sana ada pejantan Batu Raden. Di belakang sana Pak, lewatnya mana ini Pak? Kita kesini Mas. Ini luas sekali ini. Ini peternakan ini berdiri di lahan berapa meter? Enggak begitu besar Mas, hanya 6.000 meter. 6.000 meter ya. Nah kita ini sambil kita diajak jalan-jalan terus ini sama Pak Sarjono teman-teman. Awas. Nah kayak gini. Nah ini pejantannya. Yang ini. Ini perutnya kenapa itu Pak? Mana? Yang ini. Yang hitam itu loh. Yang hitam mana? Itu.
Oh, itu karena dulu dihajar rekannya ketika bunting usia 2 bulan, terus pengikat janinnya jatuh. Wah. Ini pejantannya ini ya Pak ya. Ini jenis apa ini Pak? Sanen. Iya, sanen Nah. Batu Raden. Ini juga pinjaman. Mirip itu ya Pak. Apa itu? Apa? Mirip kuda poni gitu loh Pak. Iya Mas. Cakep sekali teman-teman emang pejantannya. Ini di koloni ya Pak ya berarti Iya, kawinnya? kita kawin koloni Mas. Satu pejantan berapa betina Pak? Ini sekarang ada sekitar 32 32 betina, tapi nanti kita gantian jadinya. ya. Satunya alpin kan, jadi nanti ketika beranak kan ketahuan kalau putih ya berarti bapaknya yang putih. Ya. Kalau hitam ya berarti bapaknya yang Alpin itu. alpin tadi, impor tadi. Nah kalau yang ini betina alpin ini Pak, bukan? Betina apa yang hitam-hitam ini Pak? Ini sapera Mas. Oh sapera juga, tapi warnanya sudah hitam Sudah kayak gini. coraknya ke alpin. Luar biasa ini teman. Jadi total indukan di sini berapa Pak? Total indukan lah tadi kan belum baca di sana ya. Oh iya, di sana ada anunya. kita lihat recordingnya lagi, ada teman-teman. recordingnya langsung di sana. Total indukan langsung ini teman-teman. Nah kita lihat total indukannya. Nah itu ada iklannya juga teman-teman. Jagungnya ini pakannya ya Pak ya dia. Ya. Nah, nanti pakan kita ulas di video selanjutnya teman-teman. Ya. Ini kita ini lihat. Oh ini cempenya 24, doronya 24, dewasa 27, bunting 15, perah 33, jantannya 2 ekor. Tapi totalnya memang benar sekian, cuman nanti bunting dan perah itu mungkin nanti ketika melahirkan kan bisa diputer-puter, jumlahnya jadi bertambah. Iya. Jadi muter terus ya Pak. Benar, karena lihat situasi di lapangan. Nah, nanti kita update. Pak mudah nggak sih Pak ternak kambing perah ini Pak? Ternak kambing perah di tahun pertama sampai tahun ketiga. Ya. Kalau itu kita genah ya, maksudnya on track. Tahun pertama sampai tahun ketiga kita tetap masih diperah oleh kambing Mas. Masih diperah. Ya karena ngopeni makani kan Mas. Jadi masih belum bisa menghasilkan. Iya. Itu kalau pemilihan bener dari kita beli di bibit yang bener itu masih mending Mas. Tapi kalau kita belinya bibit di tempat yang udah nggak bener, kita tracknya salah ya sudah. Wah, wassalam gitu ya Pak. Kita wassalam malah. Tahun berikutnya kita jadi susah. Nah, benar. Berarti nanti baru setelah tahun berikutnya ganti kita yang merah kambingnya. Betul. Kalau sekarang masih diperah Mas. Iya, jadi kita puasa dulu sementara teman-teman kayak ini. Nah, ini Pak, ini kalau ini ada tulisannya ini teman-teman. Makanya ini konsentrat masih ya. Beras drum. Ini jagung ini apa Pak? Ini jagung ini? Jagung kemarin kita mencoba jagung pipilan kering kita apa? Kita berikan langsung kita berikan langsung. Nah ini silasenya silase jagung silase ya Pak? Jagung betul. Nah, ini ada drum kosong juga. Semua dicatat kayak gini teman-teman. Nah ini silase yang disajikan adalah silase yang pembuatannya lebih awal. Nah ini teman-teman, silase Kayuwangi apa ini Pak? Kayuwangi itu daerah di mana kita panen. Membelinya. Enggak panen. Panennya. Kita panen di daerah Kayuwangi namanya kemarin ini panen teman-teman. jagungnya. Kayak gini, dicatat kayak gini supaya lebih mempermudah anak kandang ya Pak ya. Ya betul. Nah kayak gini teman-teman, ini dicatat semua. Jadi di sini pakannya silase, nanti kita tayangkan di video selanjutnya. Nah, Pak, kalau saya mau tanya ini, konsentratnya ini bikin sendiri apa beli Pak? Kita sementara konsentrat perah kita beli. Oh beli ini teman-teman, nah kayak gini. Oke Pak Sarjono, saya terima kasih sudah diizinkan jalan-jalan ke kandang. Apa namanya tadi kandangnya Pak? Pulutan Fresh Farm. Iya. Nah, teman-teman kandangnya. Sebenarnya kita mau ganti nama ke Kandang Tirto Agung. Nah, karena kalau dulu kan Pulutan Fresh Farm ke London-Londonan Mas. Ya. Jadi kita mau kembali ke nama lokal aja lah gitu. Jadi kita nanti mau ganti dengan nama Kandang Tirto Ageng. Tirto itu artinya air ya. Ageng itu besar. Wah, kita berharap mendapatkan susu yang banyak. Iya. Filosofinya. Nah, oke Pak, mungkin ada kata-kata untuk para peternak kambing atau domba di Indonesia Pak, monggo. Ya, khususnya untuk peternak perah, untuk yang lagi belajar, bagi saya silaturahmi itu yang paling penting. Bukan ternaknya tapi silaturahmi. Dengarkan teman-teman pahitnya, jangan manisnya. Kalau manisnya itu banyak sekali, tapi justru kita belajar dari kesalahan. Belajarlah selalu dari kesalahan. Oke, nah itu
Itu yang jadi moto saya. Nah, itu salam-salam dari Pak Sarjono, teman-teman. Oke, Pak Sarjono, saya terima kasih ya sudah diizinkan jalan-jalan di kandang Pulutan Fresh Farm ini yang nantinya akan berganti kandang Tirto Ageng, teman-teman. Nah, saya terima kasih sudah diizinkan. Nanti ada teman-teman domba bagus yang mau main ke sini boleh ya, Pak ya? Silahkan, kita welcome bagi teman-teman 0819 0640 4537. Nah, itu nomor HP-nya Pak Sarjono langsung, teman-teman. Nanti kontak dulu, nanti ngobrol-ngobrol Pak Sarjono kalau mau main-main ke sini. Nanti Google Map-nya juga sudah ada, nanti bisa di Sherlock juga. Nah, itu teman-teman. Bagi teman-teman yang bagus yang nonton video ini, silahkan tulis di kolom komentar apa aja yang mau dibahas di sini, tentang pakan atau tentang apa, tulis saja di kolom komentar, nanti kita bikinkan video, teman-teman. Nah, bagi teman-teman domba bagus yang baru saja ketemu channel ini, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.